Proses persidangan perkara perdata di pengadilan negeri. Dalam proses perkara acara perdata terdapat dua pihak atau lebih yang bersengketa, yaitu penggugat dan tergugat. Untuk proses persidangan perkara perdata sebagai berikut. 1. Pendaftaran perkara. Pendaftaran perkara di pengadilan negeri dilakukan oleh penggugat sendiri maupun kuasa hukum dengan membawa surat gugatan. Jika kuasa hukum maka wajib membawa surat kuasa khusus, kartu organisasi, advokat, dan berita acara sumpah advokat. Pendaftaran gugatan sudah dapat dilakukan via online di website resmi Mahkamah Agung. https://ecourt.mahkamahagung.go.id. 2. Pemanggilan para pihak. Setelah melakukan pendaftaran di pengadilan negeri, akan dilakukan pemanggilan sidang kepada penggugat dan tergugat melalui jurusita pengganti sesuai dengan hari sidang yang telah ditetapkan ke alamat domisili para pihak yang tercantum dalam surat gugatan. 3. Sidang pertama. Persidangan dibuka oleh majelis hakim. Agenda pada persidangan pertama adalah majelis hakim melakukan pengecekan kehadiran para pihak. Jika menggunakan kuasa hukum maka akan diperiksa surat kuasa yang sebelumnya sudah didaftarkan di pengadilan, kartu tanda advokat dan berita acara sumpah, dan jika menghadap sendiri akan diperiksa identitas pihak-pihak tersebut, misalnya memeriksa kartu identitas, KTP. Jika kedua belah pihak hadir maka hakim akan menawarkan mediasi untuk perdamaian. Mediator dalam hal ini dapat ditunjuk oleh para pihak secara kesepakatan, ataupun jika para pihak tidak memiliki mediator, maka majelis hakim akan menunjuk mediator internal dari pengadilan, yaitu hakim mediator. 4. Mediasi. Pelaksanaan sidang mediasi di luar ruang persidangan berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016, proses mediasi memiliki jangka waktu 30 hari dan dapat diperpanjang kembali selama 30 hari jika mediator melihat ada potensi perdamaian. Dalam jangka waktu tersebut, hakim mediator dapat membuat laporan yang menyatakan mediasi gagal yang dituangkan dalam berita acara ataupun berhasil kepada majelis hakim pemeriksa perkara. Jika mediasi berhasil akan dibuatkan kesepakatan perdamaian yang disepakati oleh para pihak kemudian dituangkan dalam akta perdamaian, Van Dading. Jika mediasi gagal, persidangan dilanjutkan dengan agenda pembacaan gugatan. Satu hal lagi, mediasi harus dihadirkan oleh para pihak langsung. Jika tidak dapat hadir maka dapat dikuasakan kepada kuasa hukum dengan surat kuasa khusus mediasi. 5. Sidang kedua. Persidangan dilanjutkan ke agenda pembacaan gugatan oleh penggugat. Setelah dibacakan dan tidak ada perubahan, majelis hakim memberikan kesempatan kepada tergugat untuk menanggapi gugatan dalam bentuk jawaban. 6. Sidang ketiga. Agenda dari persidangan ketiga adalah pembacaan jawaban tergugat atas gugatan dari penggugat. Setelah jawaban dibacakan, majelis hakim memberikan kesempatan kepada penggugat untuk menanggapi jawaban tergugat dalam bentuk replik. 7. Sidang keempat. Agenda dari persidangan keempat adalah replik penggugat atas jawaban dari tergugat. Setelah replik dibacakan maka majelis hakim memberikan kesempatan kepada tergugat untuk menanggapi replik penggugat dalam bentuk duplik. 8. Sidang kelima. Agenda dari persidangan kelima adalah duplik tergugat atas replik dari penggugat. Setelah duplik dibacakan, maka proses jawab jinawab dinyatakan telah selesai. Apabila dalam jawaban tergugat ada mengenai kewenangan absolut maka sidang dilanjutkan dengan putusan sela. Jika tidak ada, persidangan dilanjutkan dengan pembuktian oleh para pihak. 9. Sidang keenam. Agenda dari persidangan keenam adalah bukti surat dari penggugat. Setelah bukti surat dari penggugat, majelis hakim memberikan kesempatan kepada tergugat untuk mengajukan bukti surat. 10. Sidang ketujuh. Agenda dari persidangan ketujuh adalah bukti surat dari tergugat. Setelah bukti surat dari tergugat, majelis hakim memberikan kesempatan kepada penggugat untuk menghadirkan alat bukti saksi. 11. Sidang ke-8. Agenda dari persidangan ke-8 adalah alat bukti saksi dari penggugat. Setelah alat bukti saksi dari penggugat, majelis hakim memberikan kesempatan kepada tergugat untuk menghadirkan alat bukti saksi. 12. Sidang ke-9. Agenda dari persidangan ke-9 adalah alat bukti saksi dari tergugat. Setelah para pihak menyatakan cukup dengan alat buktinya, maka persidangan dilanjutkan dengan kesimpulan oleh para pihak.
13. Sidang ke-10. Agenda dari persidangan ke-10 adalah kesimpulan dari persidangan yang dibuat oleh kedua belah pihak yang berisi tentang jalan persidangan dan fakta-fakta dalam persidangan. Setelah kesimpulan selesai dibacakan, maka majelis hakim akan bermusyawarah untuk mengambil keputusan. 14. Sidang ke-11. Agenda dari persidangan ke-11 adalah putusan hakim. Setelah putusan dibacakan, perkara dinyatakan selesai, pihak yang tidak dapat menerima putusan hakim dapat mengajukan banding.